Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kawan-kawan semua. Eh, Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kuliah di masa pandemi seperti sekarang ini secara online. Dan sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan kuliah secara offline. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai tugas praktikum auditing. Untuk memperkenalkan diri, saya sebagai moderator, saya Muhammad Bahtiar sebagai moderator dan sekaligus mengisi materi, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Cynthia Tumanggor, Yeskiel, dan Sidonius Angelius atau Doni. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan pertanyaan nomor 1 dan 2. Masuki pertanyaan pertama, sebutkan tugas utama dari masing-masing posisi pada tim perikatan audit yang dibentuk oleh KAP, Kantor Akuntan Publik Adi Susilo, dan rekan untuk menyelesaikan setiap penugasan audit, partner, manajer, senior auditor, dan staf auditor. Jadi di sini tugas utama dari masing-masing posisi pada tim perikatan audit oleh Kantor Akuntan Publik Adi Susilo dan rekannya, yaitu yang pertama dari partner. Partner ini bertugas untuk melakukan pengendalian mutu KAP. Secara khusus, partner ditugasi untuk mengorganisir, mengimplementasikan, dan mengontrol sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik, di mana proses pengendalian mutu yaitu dalam perekrutan karyawan, pelatihan karyawan baru, pengembangan profesional karyawan, penerimaan dan keberlanjutan klien serta penyusunan perikatan audit. Selain itu, partner juga berwenang menentukan penunjukan personel untuk setiap penugasan audit sesuai dengan pengalaman profesional dan pelatihan teknis yang dimiliki oleh karyawan yang ditunjuk. Berikutnya yaitu tugas manajer. Tugas manajer sebagai pengawas audit, merencanakan program audit, mereview kertas kerja, dan melakukan pembahasan mengenai temuan audit sehingga tujuan audit yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, tugas senior auditor. Senior auditor ini bertugas melaksanakan audit, bertanggung jawab atas rencana audit yang akan dilakukan, mengarahkan dan mereview pelaksanaan program audit terhadap staf auditor, serta berkoordinasi dengan manajer tentang pelaksanaan program audit. Selanjutnya yaitu tugas staf auditor. Staf auditor bertugas melaksanakan prosedur audit secara rinci yang telah direncanakan, membuat kertas kerja dan mengumpulkan temuan-temuan tentang audit, mengumpulkan dan mengevaluasi kecukupan bukti audit sesuai dengan audit, mendokumentasikan pelaksanaan audit yang tidak dilaksanakan, serta melakukan konsultasi dengan senior auditor ataupun manajer tentang pelaksanaan audit. Lanjut nomor 2. Sebutkan masing-masing tujuan dari dimilikinya partner in charge dan consulting partner dalam setiap perikatan audit. Apakah menurut Anda merupakan hal yang penting bagi KAP, Kantor Akuntan Publik, melakukan rotasi partner untuk setiap klien yang berbeda secara periodik? Jelaskan menurut Anda. Jawab yang pertama, tujuan dimilikinya partner in charge. Yang pertama yaitu sebagai kepala tim yang melakukan perikatan audit. Yang kedua, penanggung jawab terhadap setiap pengambilan keputusan selama audit berlangsung. Yang ketiga, membantu memberikan pertimbangan untuk menerima atau menolak perikatan audit. Yang kedua yaitu tujuan dimilikinya consulting partner. Yang pertama, memberikan nasihat atau saran mengenai klien KAP dan hasil akhir. Yang kedua, memberikan rekomendasi dan review terhadap hasil akhir. Menurut pendapat saya tentang adanya rotasi partner,
yang berbeda secara periodik, menurut saya sebuah KAP harus melakukan rotasi partner. Ini semuanya berhubungan tentang independensi auditor dalam hal pelaksanaan audit. Karena jika semakin lama auditor melakukan audit terhadap satu klien, ini akan memberikan intensif kepada auditor untuk selama mungkin mempertahankan hubungannya dengan klien. Walaupun tindakan tersebut kurang tepat atau bisa membuat keraguan terhadap independensi auditor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Cynthia Tumanggor. Dari Cynthia, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi nomor 3. Menurut Anda, apakah kegiatan marketing yang dilakukan oleh KAP untuk menambah akuisisi klien baru bertentangan dengan prinsip independensi? Haruskah manajemen menunjuk seorang auditor secara khusus untuk kegiatan akuisisi klien baru seperti kegiatan marketing tersebut di atas? Menurut saya, kegiatan marketing yang dilakukan oleh KAP untuk menambah akuisisi klien baru tidak bertentangan dengan prinsip independensi auditor dengan syarat kegiatan prinsip marketing yang dilakukan oleh KAP hanya digunakan untuk memperkenalkan KAP yang bersangkutan kepada publik dan jasa-jasa apa yang dapat dikerjakan oleh KAP tersebut, dan kegiatan marketing seperti advertensi ini pun sudah tidak dilarang oleh IAI. Hal ini sesuai dengan aturan Etika Profesi nomor 502 tahun 2000 yang memperbolehkan KAP melakukan promosi dan kegiatan pemasaran lainnya. Independensi itu sendiri dibagi menjadi 2, tertera pada Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik atau IAI nomor 100, yaitu yang pertama, independensi penampilan. Independensi yang terkait dengan pencitraan yang dilakukan oleh auditor terhadap publik. Pencitraan ini terkait dengan asumsi dan ekspektasi dan publik mengenai fungsi audit dan auditor itu sendiri. Yang kedua, independensi fakta. Independensi auditor yang terkait dengan objektivitas seseorang auditor di dalam penentuan audit judgment. Auditor harus dapat mempertimbangkan fakta yang ada dan dapat bersikap tidak memihak dalam memberikan pendapatnya. Sikap ini merupakan sikap yang cenderung personal dan merupakan sikap mental dari diri pribadi akuntan publik. Sesuai dengan ketentuan PSA nomor 4 dalam SA 220 nomor 7 mengenai menunjukkan dan independensi auditor mengatakan, untuk menekankan independensi auditor dari manajemen, penunjukan auditor di banyak perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris Rapat Umum Pemegang Saham atau Komite Audit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Skill Subtersaan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 itu. Pertanyaannya itu, KAP yang lebih besar atau berskala nasional dan internasional telah mengakuisisi banyak KAP kecil. Mengapa organisasi besar mempertimbangkan untuk mengakuisisi KAP dengan KAP Adi Susilo dan rekan? Di sini jawabannya itu karena sistem kerja karyawan KAP Adi Susilo dan rekan dijalankan secara fleksibel. Saat periode-periode sibuk seperti periode pelaksanaan audit interim klien maupun saat mendekati tanggal penerbitan laporan opini audit. Tenaga profesional akuntan yang dimiliki KAP bisa berpindah-pindah dari kantor pusat ke kantor cabang, dari satu cabang ke cabang yang lain, bahkan dari satu jenis jasa layanan ke jenis jasa layanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjaan profesional di setiap penugasan yang dilakukan.
Terus di sini juga ada apa keuntungan yang nantinya bisa diperoleh KAP menengah ke bawah semacam KAP Adi Susilo dan rekan ketika bersedia diakuisisi oleh KAP besar. Nah, sini jawabannya itu KAP cukup selektif dalam melakukan perekrutan karyawan dengan mengutamakan untuk merekrut lulusan S1 akuntansi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Setelah proses perekrutan dilakukan, selanjutnya pelamar yang diterima akan mendapatkan pelatihan awal selama 1 minggu untuk mendapatkan pengetahuan tentang proses bisnis dan sistem pengadilan mutu KAP. Sesudah mendapat pelatihan awal, karyawan-karyawan baru yang direkrut kemudian ditempatkan dalam penugasan tertentu. Nah, semua partner KAP itu secara konsisten diwajibkan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL, telah memiliki gelar CPA dan telah memiliki 30 satuan kredit PPL atau SKP per tahun. Sedangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusianya, KAP secara rutin menyisihkan dana untuk membiayai tenaga akuntannya mengikuti ujian sertifikat akuntan publik atau CPA exam dan PPL. Penentuan promosi jabatan dalam KAP didasarkan pada pengalaman waktu kerja dan prestasi kerja. Contohnya itu untuk dapat dipromosikan sebagai manajer mahakaryawan harus sudah bekerja selama 4 tahun di KAP. Dan di sini juga ada pertanyaan lagi, apakah menurut Anda semua bentuk penggabungan usaha ini baik untuk profesi audit? Menurut saya sendiri sih baik bentuk penggabungan usaha seperti ini, karena supaya itu lebih teratur dan lebih akurat dalam memperoleh data-data yang didapat. Oke. Dalam kasus disebutkan bahwa selama periodik sibuk, individu seringkali berpindah tempat ke tempat area yang berbeda. Contohnya dari jasa konsultasi ke jasa audit. Apakah akan muncul permasalahan akibat aktivitas tersebut di dalam perusahaan? Seperti contohnya, jika individu sebagai jasa konsultasi bermasalah di perusahaan tetapi juga bertindak sebagai pengaudit hasil jasa konsultasi kepada klien, dalam hal ini, permasalahan yang mungkin muncul yaitu terkait pelanggaran standar umum audit serta independen auditor akan diragukan. Selain itu akan menimbulkan rendahnya kualitas audit. Hal ini terjadi karena tidak ada spesialisasi tugas dalam melakukan audit, sehingga laporan yang dihasilkan juga kurang berkualitas. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai praktikum auditing. Jikalau kawan-kawan ada yang kurang jelas mengenai jawaban yang kami sampaikan, boleh ditanyakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan adalah milik setan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.